Bab 1103, Guru Galak. Lokasi kompetisi 10.000 negara bukan di Sekte Pedang, melainkan di Akademi Guansuan. Puncak percobaan. Puncak percobaan adalah tempat di mana para siswa Akademi Guansuan biasa berlatih. Ini adalah puncak yang terpencil, seperti pedang yang ditusukkan ke langit, langsung ke awan. Karena sudah ditentukan bahwa kompetisi 10.000 negara akan diadakan di negara Qi, Akademi Guansuan negara Qi mulai memperluas puncak percobaan. Sekarang puncak percobaan cukup besar untuk menampung ratusan ribu orang. Di puncak percobaan terdapat sebuah arena budo yang sangat besar, cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Dan di sekitar arena budo tersebut terdapat batu apung di udara, dengan ketinggian yang berbeda-beda. Dan saat ini, batu apung tersebut penuh dengan manusia. Batu apung ini persis adalah batu pandang. Tentu saja tidak gratis, kalau ingin masuk dan menyaksikan pertarungan dari dekat maka perlu bayar uang. Semakin dekat jarak batu pandang dengan arena budo, konon batu pandang paling depan senilai ratusan ribu kristal spiritual berkualitas tinggi. Hanya dengan penghasilan dari satu kompetisi ini, Akademi Guansuan menghasilkan banyak uang. Sebagai anggota keluarga para kandidat, Yelina yang tentu saja tidak perlu membeli tiket. Yelina yang datang lebih awal, dan dia membawa bangku kecil. Nona Yelina. Pada saat ini, suara familiar tiba-tiba terdengar dari samping Yelina yang berbalik dan melihat bahwa Bibi Kiana yang memanggilnya. Di sebelah Bibi Kiana ada Jagal. Jagal hari ini tidak bertelanjang dada dan mengenakan jubah kasar. Melihat Bibi Kiana, Yelina yang tiba-tiba merasa bersalah. Kali ini, Bibi Kiana memimpin Jagal ke Yelina yang. Dia mengeluarkan kantong kertas minyak dan menyerahkannya kepada Yelina yang. Dia tersenyum dan berkata, "Yian Nona, ini bakpao yang aku buat pagi ini. Semua jenis isi ada, kamu makan, ya." Yelina yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Terima kasih." Bibi Kiana tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu begitu sungkan?" Setelah itu, dia meletakkan seluruh kantong langsung ke tangan Yelina yang. Jagal itu tersenyum datar dari samping. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba jatuh langsung dari langit dan mendarat dengan mantap di tengah lapangan budo. Cahaya putih menghilang, dan seorang lelaki tua anggun muncul di hadapan semua orang. Orang ini tidak lain adalah Kepala Akademi Bukitosu dari Akademi Guansuan negara Qi. Melihat Bukitosu, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Bukitosu melihat sekeliling, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang di negara Qi. Selanjutnya, mari kita undang para jenius sekte pedang berbagai negara." Weng. Saat suara pedang bergema, tiba-tiba, cahaya pedang menembus langit terlebih dahulu. Kemudian, suara pedang bergema dari langit dan bumi. Di bawah pandangan semua orang, ribuan cahaya pedang melintas di langit arena seperti bintang jatuh. Pemandangan ini sangat spektakuler. Segera, semua sinar pedang jatuh ke tanah, dan ribuan kultivator pedang muncul di panggung budo. Para kultivator pedang ini semuanya masih muda, dan semuanya berbadan tegak, seperti pedang yang terhunus, dengan ujung-ujungnya yang tajam terbuka. Apalagi saat ini para kultivator pedang dari berbagai negara berniat bertanding dan melepaskan jiwa pedang silih berganti. Biarpun tidak sengaja saling mengincar, mereka semua ingin pamer dan menindas negara lain, sehingga seluruh arena budo tiba-tiba diselimuti jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya. Gaya kultivator pedang. Saat semua kultivator pedang muncul, tempat itu segera mulai mendidih. Di negara Qi, tidak harus dikatakan bahwa di seluruh alam semesta Guansuan,
Kultivator pedang sangatlah istimewa dan juga merupakan profesi yang paling populer. Dapat dikatakan bahwa selama kamu adalah seorang kultivator pedang, kamu tidak akan pernah kekurangan perempuan, yang setara dengan menjadi pegawai negeri di Bima Sakti. Tentu saja menjadi seorang kultivator pedang juga sangat sulit, terutama di level terbawah. Kalau ingin menjadi seorang kultivator pedang, sumber daya dan uang adalah masalah besar. Fuji. Di atas batu penonton, Bibi Kiana tiba-tiba memeluk lengan jagal dengan tangan kanannya, menunjuk ke kejauhan dengan tangan kirinya, dan melompat dengan penuh semangat. Melihat Bibi Kiana memeluk lengannya, tubuh si jagal sedikit gemetar, lalu dia terkikik. Yelena yang juga tersenyum karena melihat Sander Ye, dan Sander Ye tersenyum padanya. Di panggung Budo, kultivator pedang dari seluruh negara masih mengeluarkan jiwa pedang. Tetapi yang terkuat di antara adalah milik negara Qi dan negara En. Jiwa pedang kedua negara ini bagaikan pelangi dan merupakan yang terkuat, jauh melebihi negara lainnya. Negara Qi dan negara En sama-sama merupakan tempat kemakmuran, terutama negara Qi. Ketika negara En tidak bangkit, negara Qi selalu mendominasi peringkat. Dengan bangkitnya Sander Ye, negara En sudah berkembang lebih cepat dari negara Qi selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, baik keluarga Ye maupun keluarga Nalan berada di negara En. Kejeniusan kedua negara tersebut tidak saling mengalah. Pada saat ini, master pedang jenius kedua negara dengan sengit melepaskan jiwa pedang mereka, mencoba untuk saling menekan. Jiwa pedang master pedang negara lainnya di sekitar mereka tidak dapat mendekati area di mana kedua negara tersebut berada. Sisi negara Qi dipimpin oleh Kirana Ye, sedangkan sisi negara En dipimpin oleh Cheno Ye dari keluarga Ye. Keduanya berada di alam Raja Pedang dan merupakan ranah Peri Suiwe. Jiwa pedang mereka adalah kultivator pedang terkuat di kedua sisi. Melihat kompetisi belum dimulai, bau mesiu dari kedua negara begitu menyengat hingga seluruh tempat tiba-tiba mendidih, dan tak terhitung banyaknya suara gemuruh terdengar dari batu penonton. Persetan dengan negara Qi. Persetan dengan negara En. Persetan dengan negara Qi dan negara En. Kecuali yang ada di lapangan, hampir semua orang di luar negara En dan negara Qi heboh saat ini. Lagi pula, ada perekam awan, jadi adegan di lapangan dikirim ke 10.000 negara. Pada saat ini, di negara En, semua orang yang melihat pemandangan arena Budo mengayunkan tinjunya dan meraung dengan ganas. Terakhir kali negara En disapu oleh negara Qi, itu sungguh memalukan bagi mereka. Dalam sesi itu, kinaan dari keluarga An menyapu segalanya dengan momentum yang tak terkalahkan dan menekan negara En dengan paksa. Sudah 3 tahun masyarakat negara En menahan napas. Kali ini, mereka bersumpah untuk membalas penghinaan mereka di masa lalu. Di panggung Budo, para kultivator pedang negara En dengan liar melepaskan jiwa pedang. Mereka semua mengepalkan tangan dengan mata tegas, bersumpah untuk menekan kultivator pedang negara Qi. Adapun negara Qi, para kultivator pedang tidak menyerah sama sekali dan dengan liar melepaskan pedang jiwa mereka. Ini adalah negara Qi. Ini adalah kandang mereka. Bagaimana mereka bisa ditindas oleh kultivator pedang negara En? Tak lama kemudian, jiwa pedang dan kekuatan pedang para kultivator pedang di kedua sisi menjadi semakin kuat, seperti dua tornado yang bertabrakan dengan ganas. Ini bukan lagi persaingan rahasia. Sekarang ini adalah kompetisi terbuka. Tetapi, tidak ada pihak yang bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain, sehingga terjadilah jalan buntu. Bukito Su tidak berniat menghentikannya. Dia melihat ke ketua Akademi Guariksuan negara En, Fugo Song, yang tidak jauh, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Song, latihan pedang negara En cukup bagus kali ini." Fugo Song tersenyum dan berkata,
negara Qi juga baik-baik saja. Bukito Zhu tertawa, Saudara Song, setelah negara Qi kami mendapat juara pertama, jangan pergi dulu. Aku akan minum bersamamu. Fugo Song melirik Bukito Zhu dan berkata, minum apa sialan? Wajah Bukito Zhu langsung menjadi gelap. Di arena Budo, wajah kultivator pedang kedua pihak sedikit pucat saat ini. Sangat melelahkan melepaskan jiwa pedang seperti ini. Tapi tidak ada pihak yang punya niat sedikit pun untuk menyerah. Postur bertarung sampai mati. Sander Ye berdiri di tengah kerumunan. Saat itu, pagoda kecil tiba-tiba berkata, generasi ini sangat berjuang. Sander Ye mengangguk. Dia tidak menyangka ketegangan antara negara N dan negara Qi akan begitu kuat. Tentu saja, selama persaingannya sehat, tidak ada yang salah. Sander Ye memandang Cheno Ye yang memimpin dari negara N. Harus dikatakan bahwa dia sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa sampai sekarang, Cheno Ye belum benar-benar mencoba yang terbaik sampai sekarang dan selalu sangat tenang. Tentu saja Kirana Ye juga sangat bagus, stabil seperti batu. Keduanya adalah kebanggaan. Sebaliknya, Fuji dan Munian sudah kesulitan. Di sisi lain, di awan, seorang pemuda sedang melihat ke kedua pihak kultivator pedang. Dengan senyum tipis di wajahnya, kultivator pedang kedua negara ini, Kirana Ye dan Cheno Ye sangat menarik. Pemuda ini tidak lain adalah negara Ye, si super jenius Hanus. Dialah sosok perwakilan negara Ye kali ini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kepala pemuda itu. Dua anak kecil di belakang Kirana Ye juga lumayan. Biarpun sekarang mereka lemah, mereka seharusnya dibimbing oleh guru terkenal, ilmu pedang sangat bagus, jadi berhati-hatilah. Hanus melirik kedua orang di belakang Kirana Ye di bawah. Hanus memandang mereka berdua, dan kemudian berkata sambil tersenyum, bisakah yang disebut guru terkenal itu dibandingkan dengan guru? Selama kamu di sini, junior tidak terkalahkan. Haha. Suara misterius itu tiba-tiba tertawa, kamu adalah anak kecil yang tahu cara menyanjungku. Hanus tersenyum, lalu berkata, guru, apakah kamu benar-benar mengalahkan dekan saat itu? Suara misterius itu berkata dengan lembut, omong kosong, aku memukulinya sampai pantatnya merah. Hanus buru-buru berkata, guru, galak. Di sisi lain, di awan, seorang pria juga sedang melihat ke kultivator pedang kedua negara di bawah. Pria itu mengenakan jubah hitam, dengan tangan tersembunyi di lengan bajunya. Dia melihat ke arah Kirana Ye dan Cheno Ye di bawah, tanpa ekspresi, keduanya sangat berbakat dan sedikit menarik. Orang tersebut adalah Ketua Akademi Budo Negara C, Zhou. Tubuh setengah iblis. Sebuah suara misterius terdengar di kepalanya, tidak peduli betapa menariknya itu, tidak ada gunanya. Bahkan kalau Kinaan datang kali ini, klan kami dapat memastikan bahwa kamu mendapatkan juara pertama. Pria itu berkata dengan suara yang serius, guru, itu Kinaan. Suara misterius itu berkata dengan dingin, dia tidak perlu dikhawatirkan sekarang. Dia belum benar-benar tumbuh sebagai dewa perang. Dia dapat dihancurkan dengan mudah sampai mati. Tentu saja, statusnya agak istimewa. Dia memiliki hubungan romantis dengan dekan. Dia tidak bisa disentuh dengan mudah. Kalau tidak, dengan temperamennya yang seperti itu, apalagi menjadi ketua Akademi Budo, apakah dia bisa bertahan dan berkembang juga adalah sebuah masalah. Zhou mengangguk, kilatan kekaguman melintas di matanya, tapi tentu saja, dia lebih bersemangat. Dengan dukungan klan itu, dia, Zhou, akan bangkit sepenuhnya. Suara misterius itu berkata lagi, saat kamu menjadi nomor 1 dan mendapatkan keberuntungan Dao, kami akan mengatur agar kamu memasuki pusat Akademi Iblis.
Selama Nona Arya yang legendaris tidak kembali, kami pasti akan membuat kamu menjadi ketua dari 12 Akademi Iblis, dan sekarang kita memiliki 6 akademi di tangan. Pada saat ini, suara misterius itu tiba-tiba berhenti. Zhou sudah berdebar. Bersambung. Bab 1104, semut umumnya ada. Di arena Budo, kultivator pedang negara Qi dan negara N masih melepaskan jiwa pedang kedua belah pihak seperti dua tsunami saat ini. Jiwa pedang yang dahsyat memancarkan tekanan mengerikan dari ilmu pedang, dan beberapa kultivator pedang negara lainnya tidak tahan lagi dan menyingkir satu demi satu. Pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya mulai bergetar seperti gelombang air, yang sangat mengejutkan. Saat ini, kedua belah pihak sedikit khilaf. Pada saat ini, Bukitosu tiba-tiba muncul di lapangan Budo. Dia melambaikan lengan bajunya dan semua jiwa pedang di lapangan segera bubar. Tentu saja, dia harus menghentikannya, karena kalau dia tidak menghentikannya, kedua negara itu akan benar-benar mulai bertengkar. Kalau perkelahian terjadi sekarang, akan sulit untuk diatasi. Biarpun jiwa pedang kedua pihak disapu bersih oleh Bukitosu, suasana di lapangan masih tegang. Kultivator pedang kedua negara itu saling memandang, dengan niat bertarung yang tak terselubung di mata mereka, seolah ingin bertarung, bukan hanya negara Qi dan negara N, orang lain yang berada di lapangan juga saling mengincar saat ini, ingin sekali naik dan adu beberapa jurus di panggung Budo. Bukitosu melirik ke arah para kultivator pedang di kedua sisi yang sedang sengit satu sama lain, dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, tolong simpan kekuatanmu untuk bertarung nanti." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, lalu berkata sambil tersenyum, "Undang para jenius dan monster dari semua negara untuk masuk." Saat suara itu turun, para jenius dari berbagai negara jatuh langsung dari awan di langit, jatuh ke lapangan Budo. Melihat hal ini, Sander Ye bertanya kepada Munian di sampingnya, "Saudara An, bukankah hanya ada 5 orang yang ikut serta?" Munian menjelaskan, ada 5 pemain utama. Tetapi, untuk meningkatkan antusiasme setiap jenius dan monster negara, semua orang biasanya diperbolehkan untuk berpartisipasi. Tenang saja, setidaknya 90% orang akan tersingkir di babak pertama. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Oh begitu." Saat ini, Bukitosu tiba-tiba berkata, "Mulai." Suaranya seperti guntur. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba, paksaan yang mengerikan jatuh langsung dari langit, langsung menutupi semua orang di arena Budo. Celepuk. Dalam sekejap, setidaknya ratusan orang tertekan oleh tekanan ini dan berlutut. Semua orang terkejut. Sander Ye juga sedikit terkejut. Tekanan ini setidaknya berada pada level Kaisar Agung Suiwe. Mereka yang tertindas dan berlutut di tanah segera disingkirkan oleh kekuatan misterius. Di lapangan, tekanan tidak hanya tidak melemah, tetapi menjadi semakin kuat sehingga terus ada orang yang tumbang dan segera dibersihkan. Di panggung tontonan, Bibi Qiana dan Jagal memandang dengan gugup ke arah Fuji di panggung Budo. Yelena yang juga sedikit gugup. Dia tahu bahwa Sander Ye sangat kuat, tapi dia tetap gugup. Di panggung Budo, tekanan dari Kaisar Agung Suiwe menjadi semakin kuat. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, sebagian besar orang di lapangan sudah disingkirkan. Sander Ye terus melihat sekeliling, dan tak lama kemudian, matanya tertuju pada seorang pria jangkung. Orang ini adalah Hanus dari negara Ye. Hanus berdiri di sana dengan tangan terlipat, seolah-olah dia adalah gunung, tidak bergerak. Tekanan dari Kaisar Agung Suiwe sepertinya tidak berguna baginya. Seolah merasakan sesuatu, Hanus tiba-tiba menoleh, matanya tertuju ke arah Sander Ye seperti gunung, penuh momentum. Sander Ye sedikit terkejut,
lalu tersenyum. Alis tebal Hanus tiba-tiba mengerut. Dia menatap ke arah Sander Ye, lalu membuang muka, dan berkata dalam hatinya, "Guru, menurutmu orang ini tidak sederhana?" Suara misterius itu berkata, Hanus berkata, "Tetapi ranahnya sangat rendah." Suara misterius itu berkata, "Ranah hanyalah cara untuk mengukur kekuatan. Itu tidak mewakili kekuatan penuh seseorang. Apakah kamu mengerti?" Hanus mengangguk, "Paham." Suara misterius itu berkata, "Aku sudah mengamati pemuda itu sejak tadi. Tekanan Kaisar Agung Suiwe tidak berpengaruh pada anak ini. Jelas sekali, orang ini berpura-pura lemah. Jadi, kalau kamu hadapi dia nanti, hati-hati. Jangan ceroboh dan meremehkan musuhmu, mengerti?" Hanus kembali menatap Sander Ye dan mengangguk, Sander Ye mengalihkan pandangannya dari Hanus, dan menatap Zhou lagi, tapi sesaat, Zhou menoleh ke arahnya seolah-olah dia tersengat listrik, matanya seperti pedang tajam, seolah bisa menembus hati orang. Sander Ye sedikit terkejut di dalam hatinya, mata pria ini begitu tajam. Zhou menatap Sander Ye dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata dalam hatinya, "Guru, orang ini sepertinya cukup cakap." Suara misterius itu berkata, "Ini lebih menarik, bukan?" Sudut bibir Zhou sedikit terangkat, memang. Saat dia berbicara, dia melirik Sander Ye. Di kejauhan Sander Ye pun tersenyum. Sepertinya kompetisi 10.000 negara ini akan sangat menarik. Setelah Zhou mengalihkan pandangannya, dia melihat sekeliling, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Guru, Kaisar Agung Suiwe ini benar-benar cakap." Suara misterius itu langsung berkata, "Mereka seperti semut." Zhou. Di lapangan, tekanan Kaisar Agung Suiwe masih semakin kuat, dan semakin banyak orang yang jatuh. Ketika Bukito Su muncul di lapangan, tekanan Kaisar Agung Suiwe segera menghilang, dan lapangan sudah tersingkir setidaknya 90% orang. Masih ada 31 orang yang tersisa, dan 31 orang ini semuanya adalah monster di antara monster. Negara Qi dan negara En mempunyai orang tersisa yang paling banyak, dengan masing-masing 6 orang tersisa di 2 negara. Bukito Su melirik semua orang, dan akhirnya, matanya tertuju pada Zhou sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Kompetisi 10.000 negara ini, hanya ada 2 level. Level pertama adalah penyeleksian besar. Selamat kepada semuanya yang sudah melewati level pertama. Yang berikutnya adalah level kedua. Level kedua ini adalah permainan hidup dan mati, sangat sederhana, semua orang akan dipindahkan ke medan perang khusus nanti." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan 2 token muncul di tangannya, ini disebut token negara Qi. Hanya ada 2. Siapapun dari negara mana yang mendapat 1 dan bisa keluar dari medan perang khusus itu hidup-hidup, dia bisa masuk ke level berikutnya. Begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan di tempat tersebut. 2. Maksudnya itu apa? Artinya level kedua akan semakin kejam. Masih ada orang dari 9 negara di lapangan. Dengan kata lain, di akhir putaran kedua, orang dari 5 negara akan tersingkir. Kejam. Tentu saja lebih seru juga. Saat ini, semua orang sedang melihat negara Qi dan negara En. Sebab kedua negara ini yang paling berpeluang meraih juara pertama. Pada saat ini, Ketua Akademi Guansuan negara En Fugo Song tiba-tiba berkata, "Bukito Su, bacakan peraturannya." Fugo Song melirik ke arah Bukito Su, dan kemudian melihat ke beberapa jenius negara di lapangan. Aturannya sangat sederhana. Hanya ada 1 batasan. Monster dapat membantu kalian, tetapi ranah monster tidak boleh melebihi 1 level dari kalian sendiri. Kalau orang kuat dari ranah berbeda membantu, maka itu melanggar peraturan,
dia akan segera didiskualifikasi dari kompetisi dan dilarang berkompetisi selama 10 tahun. Aturan ini tiba-tiba ditambahkan belakangan karena asal-muasal kader super tidak sederhana. Kalau tidak ada batasan maka yang akan bertanding bukan generasi muda, melainkan generasi tua yang akan keluar untuk melawan. Demi keadilan, medan perang khusus juga akan direkam oleh perekam awan agar dapat dilihat semua penonton. Persaingan seperti ini sangat berpengaruh, dan tidak ada yang berani main-main. Setelah mengumumkan peraturannya, Bukitolsu tiba-tiba melambaikan tangannya, mulai. Saat suara itu terdengar, portal teleportasi besar tiba-tiba muncul di bawah kaki Sander Ye dan yang lainnya. Detik berikutnya, cahaya biru menyelimuti semua orang, dan dalam sekejap, semua orang menghilang. Dan di atas lapangan Budo, tirai cahaya besar dengan panjang ribuan kaki muncul di semua sisi. Di dalam tirai cahaya, ruangan sedikit bergetar, dan segera, gurun besar muncul di hadapan semua orang. Tonton langsung. Beberapa orang dari negara Qi muncul di atas bukit, pemimpinnya adalah Kirana Ye. Selain Kirana Ye, ada juga Munian, Fuji, Ketua Akademi Budo Tikon Chen dari Akademi Guansuan Negara Qi, dan Siton Si, Kepala Akademi Sastra. Kecuali Sander Ye dan Fuji, Kirana Ye dan 3 lainnya semuanya berada di ranah Peri Suiwe. Pada saat ini, sebuah gambar muncul di benak semua orang, dan di dalam gambar itu terdapat lokasi kedua token tersebut. Tentu saja diberi tahu Akademi. Kirana Ye langsung berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang ke langit. Sander Ye dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Setelah beberapa saat, Kirana Ye memimpin semua orang ke sebuah lembah. Beberapa ratus kaki di depan mereka, ada sebuah bendera dengan tanda negara Qi tergantung di atasnya. Kirana Ye sedikit menyipitkan matanya, "Lakukan." Saat suara itu terdengar, cahaya pedang menyala di bawah kakinya dan dia langsung menghilang dari tempatnya. Sebuah pedang menembus udara. Dia langsung menggunakan ilmu pedangnya, karena dia tahu bukan hanya mereka yang menerima kabar tersebut, tetapi orang lain di negara juga pasti sudah menerima kabar tersebut. Benar saja. Saat Kirana Ye berangkat, cahaya pedang tiba-tiba menyerang dari sisi lain dan menghantamnya. Bang! Cahaya pedang tiba-tiba pecah, dan keduanya mundur dengan keras di saat yang bersamaan. Orang yang datang tidak lain adalah Cheno Ye. Di belakang Cheno Ye ada 4 orang yaitu Ketua Akademi Budo Fenan dari Akademi Guansuan Negara N, Ketua Akademi Sastra Yolan Qin, dan kultivator pedang jenius Vekor dari Sekte Pedang Negara N, serta seorang jenius kultivator fisik dari keluarga Li Negara N. Tidak seperti perawakannya yang lain, dia sangat kurus dan terlihat agak kusam. Selain itu ada seorang wanita berjubah biru hitam sambil memegang tongkat di tangannya, ternyata dia adalah ahli teknik ilahi. Negara Qi, Negara N. Di luar, melihat pemandangan ini, seluruh arena Budo mendidih karena kegembiraan. Tidak ada yang menyangka negara N dan negara Qi akan saling berhadapan sejak awal. Apakah ini akan memajukan final? Di platform tontonan, Kepala Akademi Negara N Fugo Song mengerutkan kening. Dia melirik ke arah Bukitolsu tidak jauh dari sana. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Ekspresi Bukitolsu setenang air, dan dia tidak menanggapi tatapan Fugo Song. Di sisi lain, Yugi melirik Bukitolsu dan sedikit mengernyit. Dan di sekelilingnya, orang-orang dari negara Qi dan negara N bersorak-sorai dengan ganas. Final lebih cepat dari jadwal. Karena saat ini baik negara N maupun negara Qi tidak bisa menyerah. Mereka tidak akan menyerah biarpun mati. Negara Qi vs negara Ni. Cheno Ye memandang ke arah Kirana Ye, "Ayo." Kirana Ye meliriknya, "Sesuai keinginan kamu."
Weng, weng. Tiba-tiba, dua suara pedang bergema dari langit ke bumi. Saat Cheno Ye menghunus pedangnya, Sander Ye terkejut, gurunya ternyata senior itu. Bersambung.